Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Meskipun saya membuat video ini pagi hari, mohon maaf sebelumnya saya sampaikan pada kelas B semester 3 ya, untuk mata kuliah Hukum Tata Negara. Karena hari ini pas nanti jam kuliah kita, saya harus mendampingi semester 7 untuk melaksanakan praktek peradilan semu, peradilan tata usaha negara. Jadi dengan terpaksa saya harus menyampaikan materi ini jauh lebih dulu untuk nanti teman-teman saksikan dan juga pelajari sebagai bahan diskusi kita, lanjutan dari topik mata kuliah Hukum Tata Negara. Sebelum saya lanjutkan, perlu diingat bahwa Kamis depan kita sudah masuk pada jadwal ujian tengah semester atau UTS, sehingga perlu saya sampaikan nanti mekanisme UTS-nya saya akan sampaikan soal via grup WhatsApp ya. Nanti harus dikerjakan sendiri-sendiri dan dikumpulkan saat waktu yang sudah ditentukan. Nanti untuk lembar soal saya akan sampaikan pada hari Kamis. Karena itu mohon untuk teman-teman mempersiapkan diri untuk mengikuti UTS. Jangan sampai tidak mengikuti UTS ya, karena ini juga akan menjadi presensi dan bagian dari penilaian akhir. Kemudian UTS ini saya akan jadikan alat ukur apakah materi yang selama ini saya sampaikan bisa diterima dengan baik atau tidak. Jadi hal-hal mana yang kiranya belum dipahami nanti akan saya review pasca UTS untuk agar teman-teman semua bisa memahami topik-topik dalam mata kuliah Hukum Tata Negara ini dengan baik ya. Oke, saya lanjutkan. Topik kita pada hari ini adalah tentang demokrasi di Indonesia. Jadi demokrasi mungkin bukan barang baru ya, teman-teman semua pasti sudah mendengar bahkan sejak SMP, SMA kata demokrasi atau sering mendengarkan demokrasi di media massa atau media televisi. Tentu ini bukan barang baru untuk teman-teman semua, apalagi yang backgroundnya fakultas hukum. Nah, oleh karenanya tentu hari ini saya tinggal mereview dan memperdalam dari aspek filosofisnya, kemudian dari aspek yuridisnya, kemudian dari aspek sosiologisnya, bagaimana demokrasi secara konsep dan juga bagaimana demokrasi yang ada di Indonesia. Berbicara demokrasi tentu kita pasti akan automatically berpikir bahwa demokrasi ini merupakan satu bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, ini mungkin definisi yang selalu kita ingat ya sejak mata kuliah ilmu negara ataupun saat masa kita masih di SMA. Nah, itu sebenarnya ungkapan Abraham Lincoln, salah satu presiden Amerika Serikat ya, yang menyampaikan bahwa demokrasi is the government from the people, by the people, to the people. Artinya bahwa pemerintahan dalam sebuah negara itu secara filosofis adalah bagaimana melaksanakan sebuah pemerintahan yang itu pemerintahannya adalah miliknya rakyat, sehingga berawal dari rakyat. Kemudian dalam melaksanakan pemerintahannya ini harus dipergunakan sebaik mungkin untuk kepentingan rakyat itu sendiri, bukan kepentingan penguasa. Jadi negara-negara yang menganut prinsip-prinsip dan ajaran demokrasi ini tentu negara-negara yang meletakkan bahwa rakyat menjadi pemegang kedaulatan penuh ya,
dalam sebuah negara sebagai organisasi. Karena tentu kalau kita ingat flashback ke belakang bagaimana sejarah lahirnya negara tentu lahir belakangan setelah umat manusia ini ada. Tentu awal mulanya adalah manusia hidup individu, berjalan sendiri-sendiri dengan kelompoknya masing-masing, dengan membawa kepentingan masing-masing. Tetapi seiring berjalannya waktu, karena manusia tidak bisa hidup secara individu untuk memenuhi kepentingan haknya, karena hak seseorang ini memiliki kesamaan dengan hak orang lain, sehingga kalau ini tidak kemudian ada sebuah kekuatan organisasi yang mengatur antara kepentingan hak individu ini dengan kepentingan individu yang lain, maka bisa terjadi atau bisa dipastikan akan ada benturan kepentingan. Oleh karenanya memang pada saat sejarah belum ada negara, maka penentu siapa yang berkuasa adalah mereka yang kuat. Siapa yang kuat, dia yang bisa berkuasa. Jadi ketika ingin mendapatkan sesuatu yang sama, misalkan semua punya hak untuk makan, ketika ada satu objek yang itu bisa dimakan, kemudian hanya ada satu objek itu, antar individu akan berkompetisi untuk memperebutkan objek atau barang itu untuk bisa memenuhi kebutuhan makan. Nah, karena tidak ada satu aturan-aturan yang di situ untuk membatasi hak-hak orang lain, hak-hak individu itu untuk menjamin hak-hak individu masing-masing, maka yang terjadi mereka akan berkompetisi. Siapa yang menang, siapa yang kuat, dia yang menang, yang akan dapat. Biasa memperebutkan lahan dan seterusnya. Nah, karenanya seiring perkembangan peradaban, lahirnya sebuah negara itu bagaimana konsepnya Jean Rosseau, seorang negarawan Prancis yang memberikan konsep kontrak sosial, teori kontrak sosial atau sosial kontrak, yang menyebutkan bahwa individu-individu yang memiliki kepentingan dan hak masing-masing ini kemudian mengikatkan sebuah kontrak bersama untuk membentuk satu struktur di dalam kelompok mereka, untuk agar bagaimana kepentingan-kepentingan hak mereka ini terpenuhi. Kelompok-kelompok inilah yang kemudian tersusun sebuah struktur pembagian kewenangan kekuasaan. Ada misalkan secara simpel saja ketua, sekretaris, bendahara. Nah itu kemudian akhirnya berkembang menjadi sebuah organisasi besar yang disebut negara. Ada hal-hal yang memiliki tugas fungsi pokok. Nah itu semuanya lahirnya negara ini berawal dari kontrak sosial individu ini. Dalam konsep demokrasi dan kedaulatan rakyat, konsep kontrak sosial ini bisa kita ilustrasikan bagaimana mandat atau kekuasaan penuh, kedaulatan penuh rakyat itu kemudian dipercayakan dalam proses pemilu, pemberian mandat kontrak politik untuk kita percaya terhadap seseorang, baik itu eksekutif maupun yang akan duduk di legislatif. Maka dalam pemilu itu satu peristiwa di mana pemilik kedaulatan ini memberikan amanat, memberikan satu kewenangan hak dirinya untuk mempercayakan mengelola sebuah negara ini. Sehingga kita saat mencoblos memilih, itulah upaya kita dalam mentransfer kewenangan kita, kedaulatan kita sebagai pemilik negara ini untuk memberikan mandat, kepercayaan kepada seseorang yang kita pilih dalam rangka mengelola negara, satu organisasi yang tujuannya adalah sebesar-besarnya harus untuk rakyat, kepentingan rakyat, bukan kepentingan politik, partai politiknya, bukan kepentingan organisasinya, bukan kepentingan kelompoknya atau golongannya. Jadi ketika mereka nanti sudah terpilih dalam pemilihan umum, saat kita memilih,
memberikan kewenangan mandat kita, maka mereka tentu dalam melaksanakan tugasnya, baik itu di eksekutif maupun legislatif, harus bertujuan untuk melaksanakan amanah mandat rakyat itu, untuk dikembalikan bahwa pekerjaan mereka, tugas mereka adalah untuk mensejahterakan rakyat itu sendiri. Makanya itulah demokrasi yang disebut sebagai oleh Abraham Lincoln sebagai the government from the people to the people by the people, by the people to the people. Pemerintahannya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, bukan untuk kepentingan partai politik. Itu konsep demokrasi. Jadi sebagaimana kita di konstitusi kita diatur secara jelas di dalam pasal 1 ya, ayat 2, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Negara ini kedaulatannya berada di tangan rakyat dan dijalankan berdasarkan undang-undang. Kenapa berdasarkan undang-undang? Karena negara kita adalah negara hukum sebagaimana diatur di konstitusi pasal 1 ayat 3, bahwa negara kita adalah negara hukum. Negara hukum ini bukti bahwa hukum menjadi panglima tertinggi. Apapun tindakan, apapun kebijakan, apapun tingkah laku, semua harus berdasarkan kepada hukum. Dan hukum menjadi satu rel yang harus menjadi kerangka dalam bertindak. Hukum menjadi kerangka untuk bertindak, bertingkah laku. Semua tindakan harus didasarkan kepada hukum di Indonesia ini. Itulah kenapa Indonesia disebut sebagai negara rule of law, yang menganut rule of law. Ini diatur di pasal 1 ayat 3 Konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Jadi kedaulatan negara ini adalah miliknya rakyat, kemudian dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku. Hukum yang membuat siapa? Hukum yang membuat rakyat itu sendiri. Rakyat mempercayakan, karena tidak mungkin 300 juta, hampir 300 juta penduduk Indonesia kemudian harus membuat aturan sendiri kan. Maka demokrasi ini diwakilkan kepada wakil kita yang duduk di parlemen ya, sebagai wakil dari rakyat, sebagai corong kita, sebagai manifestasi dari kedaulatan rakyat itu, untuk membuat aturan hukum yang nanti akan melandasi semua kebijakan dan tindakan yang akan dilakukan oleh negara maupun masyarakatnya. Ya, karena itu kita harus hati-hati di dalam memilih anggota DPR, karena anggota DPR itu kita sedang memilih seseorang yang kita berikan mandat penuh, melaksanakan kuasa penuh apa yang menjadi hak kita dilakukan oleh orang yang kita pilih itu. Maka harus berhati-hati jika memilih anggota DPR dalam pemilu. Ini penting. Kenapa? Karena dalam konsep kedaulatan rakyat, mereka yang duduk di parlemen maupun di eksekutif itu bisa kita katakan mereka adalah penerima kuasa kita, atau kalau kita ilustrasikan dalam sebuah rumah tangga, kita pemilik rumah, tuan rumahnya kita, negara ini tuannya adalah rakyat. Kalau di rumah keluarga, tuannya adalah kita, pemilik rumah. Kemudian ketika kita menginginkan untuk seseorang mengurusi bagian-bagian pekerjaan rumah tangga kita, misalkan soal kebersihan, kita mengangkat asisten rumah tangga kebersihan, kemudian untuk mengurus anak mengangkat baby sister. Itu gambarannya seperti itu. Mereka yang kita berikan kepercayaan, ketika mereka yang merawat anak kita, membersihkan rumah kita, tidak melaksanakan mandat kita, perintah kita dengan baik, maka ya harus kita berhentikan, kita ganti yang lain. Itu karena tuannya adalah kita. Begitu juga dalam negara ini. Dalam konsep demokrasi, dalam konsep kedaulatan rakyat, bagaimana diajarkan oleh John Locke dan Montesquieu, Jerosio itu, bahwa kita ini tuannya. Maka seharusnya DPR itu kalau dipanggil konstituennya harus datang ke dapil daerah pilihannya untuk mendengarkan aspirasinya, harus datang. Tapi seringkali paradigma kita ini menjadi terbalik.
bahwa mereka seakan-akan yang menjadi terhormat, yang harus dihormati oleh kita sebagai rakyat yang memilih kita. Mereka itu tidak akan bisa jadi DPR kalau kita nggak pilih gitu. Oleh karenanya ini pemikiran yang terbalik sebenarnya dalam negara demokrasi dengan prinsip kedaulatan rakyat, bahwa rakyat ini adalah tuan dan pemilik dari seluruh isi negara ini. Kemudian kita harus tunduk takut kepada orang yang kita pilih sendiri, kepada orang yang kita tunjuk untuk mengurus urusan kita. Nah, ini kita analogikan, kita akan takut pada pembantu kita di rumah. Itu kan satu pemikiran yang terbalik. Seharusnya kan mereka yang harus takut kepada tuannya, harus mengikuti apa yang diminta, harus didengarkan aspirasinya. Itu sebenarnya konsep demokrasi yang diajarkan. Tapi antara das Sein and das Sound-nya tentu ini perlu kita diskusikan lagi ya, antara apa yang seharusnya menjadi konsep dasarnya, kemudian apa yang terjadi di masyarakat. Antara konsep dengan implementasinya tentu seringkali tidak berjalan dengan baik. Nah, ini tentu menjadi koreksi kita dan akan menjadi bahan kita untuk dalam 5 tahun sekali memilih orang yang kita percayakan diberi mandat. Harus berhati-hati, jangan sampai hanya karena kita terima uang yang hanya sebesar 50.000 kita memilih dia. Ini kepala kita atau hak kita, kedaulatan kita dijual dengan harga murah. Nah, ini jangan sampai terjadi. Baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden maupun kepala daerah. Maka kita sebagai tuannya seharusnya berhati-hati di dalam menentukan dan memberikan mandat kita saat mencoblos di TPS itu, karena itu adalah proses mendeliver hak kita, mendistribusikan, mengatribusikan hak konstitusional kita sebagai pemilik mandat yang diamanatkan oleh konstitusi kepada orang yang kita pilih. Sekali lagi, maka kita harus hati-hati. Kalau kita tidak hati-hati ya tentu kita akan pilih salah orang yang nantinya mereka bekerja bukan untuk kepentingan tuannya, bukan untuk kepentingan kita, tapi kepentingan kelompok dan golongannya. Itu ya, itu konsep demokrasi. Dalam negara demokrasi ada beberapa prinsip ya, yang bisa kita lihat untuk melihat atau bisa kita katakan ciri-ciri negara demokrasi. Negara itu bisa dikatakan negara demokrasi kalau yang pertama adalah dalam negara itu menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjamin hak warga negaranya. Indonesia termasuk itu. Kita bisa cek di pasal 27, 28, 29 konstitusi diatur secara rigid jaminan hak asasi manusia. Apa hak warga negara dan kewajibannya, semua diatur. Baik hak yang tidak bisa dicabut maupun hak yang bisa dibatasi. Ya, kenapa konsep hak ini dalam hak asasi manusia ini dalam berbagai negara berbeda? Ya karena di Indonesia menganut ajaran demokrasi Pancasila. Maksudnya apa? Demokrasi Pancasila ini satu demokrasi, prinsip yang dijalankan pelaksanaannya harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Nilai Pancasila itu ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, ya, nilai persatuan, nilai demokrasi, kerakyatan yang dipimpin atau musyawarah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kemudian nilai keadilan sosial atau social justice. Nah, oleh karenanya jangan heran misalkan di Indonesia ada beberapa hal yang menurut negara lain itu adalah hak yang wajib dilindungi, tapi di negara kita tidak. Contohnya saja misalkan menikah sesama jenis. Mungkin di Amerika, di Belanda itu merupakan satu hak asasi manusia yang harus dilindungi. Mau menikah dengan siapapun, dengan sesama jenis atau dengan lawan jenis, itu hak warga negara. Karena kenapa? Mereka tidak menganut
demokrasi, kebebasan hak asasi manusia yang berlandaskan nilai-nilai ketuhanan seperti yang ada dalam konteks Pancasila kita. Berbeda di Indonesia karena kita menganut ideologi Pancasila di mana salah satunya adalah ketuhanan. Ketuhanan ini penafsirannya adalah nilai-nilai agama, nilai-nilai moral. Ketika agama tentu melarang hal-hal yang demikian, menikah sesama jenis itu dilarang oleh nilai-nilai agama, nilai-nilai ketuhanan, maka tentu ini juga tidak diperbolehkan di Indonesia. Hak-hak itu di Indonesia dijamin secara rigid di pasal 27, 28, 28A sampai C. Tetapi kebebasan itu, jaminan hak asasi manusia itu dikunci di pasal 28C, bahwa di dalam menjalankan kebebasan dan hak asasi manusia harus mempertimbangkan hak orang lain, kemudian dibatasi dengan hukum dalam rangka mewujudkan tertib hukum, kemudian prinsip-prinsip nilai-nilai moral, nilai-nilai kesusilaan, nilai-nilai agama dalam mewujudkan tertib hukum, tertib masyarakat yang tertib. Itu. Yang kedua, selain ada jaminan hak asasi manusia, negara demokrasi ini salah satu cirinya adalah ada pemilu sebagai instrumen pemberian hak kewenangan kedaulatan rakyat kepada seseorang untuk ditunjuk mewakili dalam mengurus organisasi negara ini. Nah, ini sebagai bukti pemilu ini sebagai instrumen kedaulatan rakyat. Sebagai bentuk negara demokrasi pasti menjalankan pemilu. Ketika menjalankan pemilu, ciri negara demokrasi selanjutnya adalah adanya partai politik. Partai politik ini pasti ada di negara demokrasi. Partai politik ini menjadi organisasi yang sangat fundamental perannya, yaitu sebagai organisasi yang menampung kepentingan kedaulatan rakyat, menampung kepentingan konstituennya. Oleh karenanya keberadaan partai ini sangat penting di dalam negara demokrasi. Selain adanya partai politik di dalam negara demokrasi ini, harus ada peradilan yang independen, imparsial, pengadilan yang tidak memihak dan independen. Jadi harus ada satu badan peradilan yang independen, tidak memihak. Ini sebagai implementasi ajaran Montesquieu tentang separation of power, pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, antara pembuat undang-undang, pelaksana undang-undang, dan penegak undang-undang. Ini harus terpisah, dan inilah satu konsep check and balance untuk saling bisa mengontrol antara lembaga lain. Karena kalau beberapa kekuasaan dijalankan oleh satu lembaga tertentu, maka pasti bisa dipastikan akan terjadi abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan semena-mena, atau menjadi negara tirani. Oleh karena itu harus ada pemisahan kekuasaan. Nah, di negara demokrasi, yudikatif atau nanti disebut sebagai lembaga peradilan ini harus bersifat netral, harus bersifat tidak memihak dan independen. Tuh. Selain itu harus ada peradilan tata usaha negara. Jadi negara demokrasi ada peradilan tata usaha negara. Ini peradilan tata usaha negara ini secara filosofis lahirnya peradilan tata usaha negara ini dalam rangka untuk melindungi hak warga negara. Karena hak warga negara ini satu hal yang menjadi hal penting dalam demokrasi. Kenapa? Karena hadirnya pengadilan tata usaha negara ini untuk memproteksi masyarakat maupun individu dari kebijakan-kebijakan pemerintah, keputusan-keputusan pemerintah. Karena pemerintah ini dianggap memiliki kekuatan dalam prakteknya, begitu. Maka agar pemerintah, pejabat tata usaha negara tidak semena-mena dalam membuat keputusan, maka ketika keputusan itu bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik atau melanggar
peraturan undang-undangan, maka orang yang mendapatkan kerugian atas keputusan itu maka bisa mengajukan gugatan untuk dibatalkan putusan itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Itu pengantar diskusi kita. Nanti akan kita lanjutkan diskusi-diskusi yang lain. Yang jelas negara demokrasi menjadi negara yang tentu menempatkan rakyat ini menjadi aktor utama, menempatkan rakyat menjadi tuannya. Segala sesuatu yang terjadi dan timbul atas pengelolaan negara ini harus dalam rangka untuk kesejahteraan rakyatnya. Nah, ini konsep ini tentu secara konsepsional menjadi konsep yang sangat bagus, ya, sangat menarik untuk diterapkan, dan Indonesia terbukti menerapkan itu. Tetapi demokrasi kita tidak menjadi demokrasi yang liberal, ya, tapi demokrasi yang Pancasilais, ya, yang harus dilandaskan kepada 5 prinsip Pancasila, 5 principle. Believe in God, believe on God, ya. Kemudian humanity, kemudian nationality, kemudian demokrasi, kemudian social justice. 5 prinsip itu yang harus menaungi pelaksanaan demokrasi dan penyelenggaraan negara kita. Jadi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan atau nasionalisme, kemudian nilai-nilai demokrasi, keadilan sosial bagi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kemudian yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu pengantar diskusi saya. Nanti kita bisa lakukan diskusi lanjutan melalui grup WhatsApp, ya, atau kita lanjutkan nanti topik diskusi kita langsung setelah UTS. Itu dulu dari saya. Mohon maaf saya harus menyampaikan perkuliahan ini lebih awal karena di jam yang sama saya tidak bisa live karena harus mendampingi praktek peradilan tata usaha negara dengan semester 7, ya. Itu saya ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.